Kali ini saya akan mengangkat pertarungan yang berlangsung di dua medan, di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Ini menyangkut Julianto Eka Putra. Anda mungkin sudah tahu, dia adalah pengusaha dan motivator sekaligus pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) di Kota Batu, Malang. Dia telah ditetapkan dan ditahan sebagai terdakwa pelaku pelecehan seksual terhadap sejumlah siswi di SPI selama lebih dari 10 tahun. Proses hukum Julianto dimulai 2 tahun yang lalu. Pada 29 Mei 2021, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA, Aris Merdeka Sirait, melaporkan Julianto ke Polda Jatim. Laporan Aris didasarkan pada pengaduan seorang lulusan SPI dengan inisial SDS. Selama setahun terakhir ini, rangkaian persidangan dengan menghadirkan puluhan saksi sudah terjadi. Jaksa sudah menuntut 15 tahun penjara. Hakim diperkirakan akan menjatuhkan vonis pada 24 Agustus nanti. Tapi di luar pengadilan, pertarungan opini juga terjadi. Dan ini melibatkan banyak tokoh terkemuka. Ada YouTuber terkenal yang terlibat. Ada Denny Sumargo, Denny Darko, Dahlan Iskan, Deddy Corbuzier, Rudy Kamri, Hotma Sitompul, dan tentu saja para saksi, istri Julianto, kepala sekolah, alumni, pengurus yayasan, dan sebagainya. Wajar sih kalau menimbulkan pertanyaan besar, siapa yang harus lebih dipercaya? Kasus Julianto dan SPI memang memiliki banyak elemen yang menyebabkannya mudah menarik perhatian. Bila tuduhan terhadap Julianto ini benar, ini menyangkut pelecehan terhadap belasan atau bahkan puluhan murid selama lebih dari 10 tahun. Itu juga sudah merupakan tragedi yang luar biasa. Namun yang juga penting, pelakunya adalah seorang tokoh motivator yang terkemuka. SPI sendiri adalah sebuah sekolah yang memberikan pendidikan gratis bagi siswa-siswi yatim piatu. Sekolah ini dibangun dengan menggunakan dana sumbangan para pengusaha yang dermawan. Bangunannya berdiri di atas lahan seluas 3,5 hektar. Julianto hanya salah satu di antara para founder SPI, tapi memang yang paling terkenal. Konsep pendidikan SPI pun menarik, sekolah kerja. Jadi, murid bukan hanya sekolah, tapi juga sudah masuk ke dunia kerja sejak di masa pendidikan. Kasus ini mencuat awalnya ke publik setelah diangkat di Cokro TV. Pada 3 Juli lalu, program Suara Karen menghadirkan 2 terduga korban kejahatan seksual Julianto. Setelah itu, bola terus bergulir. Korban diundang ke sejumlah wawancara yang disiarkan berbagai kanal YouTube, misalnya Close the Door-nya Deddy Corbuzier dan Curhat Bang Denny Sumargo. Di kanal-kanal tersebut, para korban bercerita secara cukup terperinci tentang kekerasan yang mereka alami. Yang dibicarakan bukan cuma kekerasan seksual, tapi juga tuduhan eksploitasi anak dan kerja. Topik panas ini segera diangkat oleh berbagai media massa. Namun perlahan serangan balik pun terjadi. Mula-mula ada tulisan jurnalis senior Dahlan Iskan yang mempertanyakan kebenaran tuduhan terhadap Julianto. Kemudian diikuti oleh pembahasan dan wawancara di kanal Denny Darko dan Rudy Kamri. Bila sebelumnya yang muncul adalah para korban, kini yang muncul adalah istri Julianto, kepala sekolah, ketua yayasan, dan alumni SPI, serta juga Hotma Sitompul, kuasa hukum Julianto. Tim Hotma Sitompul menuduh bahwa tuduhan pelecehan seksual itu hasil rekayasa. Bahkan dinyatakan bahwa Julianto dijadikan sasaran tembak oleh sebuah konspirasi yang melibatkan Aris Merdeka Sirait yang ingin mengambil alih Selamat Pagi Indonesia dari tangan Julianto. Dalam serangan balik ini, tiba-tiba muncul seorang pria bernama Vincent Bintoro Yusuf yang membantah berbagai tuduhan terhadap Julianto. Vincent muncul di sejumlah podcast YouTuber terkenal dan menuduh tuduhan terhadap Julianto sebagai hasil settingan. Menurut ceritanya, Vincent pernah menjadi pegawai SPI sejak 2018 sampai 2021. Dia bilang dia pernah ikut memproduksi konten-konten yang direkayasa untuk menyudutkan Julianto dan menyebarkannya melalui media sosial. Dia mengaku ia kini berbalik membela Julianto karena hatinya memberontak. Dia merasa yakin bahwa Julianto
tidak melakukan aksi keji itu. Video yang beredar selama ini termasuk yang dijadikan barang bukti adalah hasil rekayasa. Rumah produksi yang melahirkan video rekayasa itu didanai seorang pengusaha dan suaminya yang disebut Mami dan Papi. Yang jadi operator rekayasa itu adalah SDS dan kekasihnya RB. Dalam wawancara dengan Rudy, Vincent bersumpah atas nama Tuhan bahwa kesaksian itu dilakukan bukan karena dia dibayar SPI. Dalam ceritanya, Vincent, pasangan RB, dan SDS memang sudah menyiapkan rencana kampanye hitam terhadap Julianto sejak mereka masih bekerja di SPI. Mereka juga mengajak sejumlah alumni SPI untuk menyerang Julianto. Alumni yang terkumpul dan mengikuti SDS mencapai 19 orang. Di antara gelombang serangan balik itu, yang paling aktif adalah Denny Darko. Dia sampai menurunkan 11 kali episode video di kanal YouTube-nya menyangkut Julianto. Hampir semua menampilkan pembelaan terhadap Julianto. Denny berulang kali menegaskan bahwa dia sama sekali tidak dibayar. Kalau dia terkesan membela Julianto, katanya itu karena dia ingin menegakkan prinsip dugaan tidak bersalah. Dalam serangan balik itu ada beberapa narasi yang diangkat. Pertama, tuduhan itu merupakan fitnah untuk menjatuhkan nama baik Julianto dan SPI. Tujuannya persaingan bisnis. Kedua, tuduhan itu tidak masuk akal. Kalau sampai lebih dari 10 tahun terjadi kekerasan seksual, kenapa kejahatan itu bisa terus berlangsung? Kenapa para korban diam saja? Yang ketiga, kenapa hanya SDS yang mengadukan Julianto? Apalagi SDS dikenal sebagai seorang pemain teater di sekolah yang sangat pintar berakting. Dan keempat, tuduhan itu tidak mendasarkan diri pada bukti. Kita tentu tidak berhak mengambil kesimpulan saat ini. Hakim yang memutuskan. Namun, segenap narasi para pembela Julianto sebenarnya hal yang biasa diangkat. Kejahatan seksual adalah tipe kejahatan yang memang sulit dibuktikan. Para korban lazim tidak berani bicara, dan sangat biasa korban justru yang disudutkan. Yang jelas dalam kasus Julianto ini ada banyak korban yang bersaksi bahwa mereka mengalami atau paling tidak melihat kekerasan itu terjadi. Kita harapkan pengadilan mengambil keputusan sebenar-benarnya dan seadil mungkin. Saya, Rizka Putri, undur diri.